Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan. Sudah dijelaskan panjang lebar dari Ketua DPC API Surabaya, Bapak Heni, bagian API, dan itulah tujuan kita, supaya apa yang keberadaan kita, Asosiasi Pendeta Indonesia, berdampak terhadap khususnya pribadi hamba-hamba Tuhan, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Kota Surabaya. Sekali lagi saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pendeta Indonesia mengucapkan selamat untuk bisa melaksanakan seminar pada pagi hari ini kepada DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Surabaya. Terima kasih, selamat berseminar, Tuhan memberkati. Yang terhormat Ketua DPD Jatim Asosiasi Pendeta Indonesia Bapak Joni Setiono, yang kami hormati Ketua DPC Surabaya Asosiasi Pendeta Indonesia Bapak Heni, Ibu Gembala Ibu Pendeta Esther Sulaiman beserta Bapak David Sulaiman, Speaker Ibu Rita Wahyu beserta moderator Bapak Agustinus Hari, seluruh pengurus dan peserta yang mengikuti seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Paskah dari keluarga besar Kementerian Agama Kota Surabaya untuk seluruh pendeta, baik yang mengikuti secara onsite maupun secara online. Tidak lupa Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama menitipkan salam damai sejahtera, salam kasih, salam persaudaraan, salam kebersamaan, persatuan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak kami perlama, langsung saja kami persilakan Ibu Rita Wahyu untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodesh, ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Shalom semuanya. Yang terhormat Ketua Pembina dari Bimas Kristen dari Kementerian Agama Ibu Yolanda dan Bapak Ketua DPD API Jatim Bapak Joni. Selamat datang dan semua yang hadir di sini, terima kasih. Kita akan membahas bersama-sama mengenai konsep mesianik pada masa rabbinik. Apa sih perbedaan antara Yudaisme rabbinik dan Kristen? Apa sih perbedaannya mengenai konsep mesianis ini? Perbedaannya itu mudah saja, gampang saja. Semuanya agak mirip. Yudaisme rabbinik menanti kedatangan Mesias yang pertama kalinya. Sedangkan orang-orang Kristen menanti kedatangan Mesias yang kedua. Nah, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang rabi. Dia mengatakan, apa sih perbedaan aku dan kamu? Kan cuman tipis-tipis aja, dia bilang gitu. Kamu menanti Mesias yang datang untuk kedua kalinya. Aku sedang menunggu Mesias untuk yang pertama kalinya. If so, dia bilang gitu. Kalau saja nanti ternyata yang datang itu Mesiasnya namanya Yehosua, si Rabi bilang begitu. Kalau seandainya Mesias itu namanya Yehosua, nanti kita tanya-tanya bareng yuk. Ini kedatanganmu yang pertama atau yang kedua? Terus kita
ketawa bareng. Oh ya, ternyata perbedaan kita cuman di situ saja. Jadi sekarang kita mulai dari bahasan mengenai Kristus, Mesias yang diurapi. Apa sih arti dari Kristus dan Mesias itu? Semuanya bermakna yang diurapi. Berasal dari kata Ibrani Masiah yang menjadi muasal dari kata Yunani Mesias. Nah, dalam Alkitab terjemahan LAI diterjemahkan menjadi Mesias. Bahasa Yunaninya adalah Kristos. Nah, kita semua hampir semuanya tahu. Nah, Mesias yang dijanjikan, yang sedang ditunggu baik oleh orang Yahudi maupun orang Kristen, dia adalah raja atau imam besar yang secara tradisional diurapi dengan minyak. Dalam eskatologi Yahudi, Mesias adalah calon raja Yahudi dari keturunan Daud yang diharapkan akan diurapi dengan minyak urapan yang suci dan memerintah orang-orang Yahudi dalam masa-masa mesianik. Nah, sang Mesias ini disebut dengan Melech Moshiach atau bahasa Aramaiknya itu Malcha Mesiha. Nah, sekarang gelar-gelar Mesias itu apakah hanya tertuju pada satu orang? Ternyata enggak. Perjanjian Lama itu menulis gelar-gelar Mesias itu pada banyak sekali tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Siapa saja di antara mereka? Yang pertama adalah para imam Israel itu disebut dengan Mesias. Nah, jadi Mesias bukan cuma satu. Kenapa imam-imam Israel itu disebut dengan Mesias? Karena dalam pengukuhan mereka atau inaugurasi mereka itu diurapi dengan minyak. Di mana contoh ayatnya? Saya berikan salah satu contoh yaitu Imamat 4 ayat 5. Imam yang diurapi. Dan imam yang diurapi itu disebut Hamasiah. Jadi apa bedanya dengan Yeshua Hamasiah dengan Mesias-Mesias pada masa lalu dalam Perjanjian Lama? Toh para imam-imam juga disebut dengan Hamasiah, Hakohen Hamasiah. Jadi para imam itu juga disebut sebagai Hakohen Hamasiah. Kenapa mereka disebut dengan Mesias? Karena ada media yang diurapkan kepada kepala para imam itu, yaitu apa? Minyak urapan. Nah, minyak urapan itu disebut dengan Shemen Hamishcha. Shemen Hamishcha untuk Hamasiah. Jadi ada hubungannya. Ternyata bukan hanya para imam yang mendapatkan gelar Mesias ini pada Perjanjian Lama. Raja-raja Israel itu juga disebut dengan Mesias. Contoh ayatnya di mana? Dalam 1 Samuel 2 ayat 10 bahwa seorang raja adalah orang yang diurapinya atau dalam bahasa Ibraninya itu Meshiho, Mesiasnya, yang artinya semua raja-raja termasuk Daud, termasuk Salomo, semuanya itu Mesias kalau di dalam Perjanjian Lama. Bahkan ada juga nanti seorang raja yang memulihkan bangsa Israel. Nah, kitab Daniel, saya mengutip kitab Daniel 7 ayat 13 ini adalah suatu harapan akan datangnya Mesias yang akan datang, dan ini ditulis pada masa pembuangan. Nah, mulai dari kitab Daniel ini konsep Mesias itu mulai berubah. Kenapa berubah? Karena Daniel ini ditulis di masa pembuangan di Babel. Pada saat kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda sudah runtuh. Maka kemudian ada pengharapan akan Mesias yang dijanjikan. Nah, pengharapan akan Mesias yang dijanjikan ini dipandang oleh Daniel seperti ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan dari langit seorang seperti manusia. Dalam bahasa
Ibraninya itu kevar enash. Kevar enas. Seseorang yang tampaknya seperti manusia. Dan ini nanti Daniel 7 ayat 13 ini dikutip oleh Tuhan Yesus yang merujuk kepada dirinya. Dikutipnya kapan? Dikutipnya pada saat Yesus diadili sebelum dia disalib. Nah, kemudian Daniel 9 ayat 25. Ini juga konsep Mesias sudah mulai berubah. Bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan memulihkan kerajaan Israel. Ya. Daniel 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, di sini ada kata Masyiah atau Mosia. Nah, Mosia yang seperti inilah yang ditunggu-tunggu ketika Yesus datang ke bumi. Yesus oleh sebagian orang Yahudi dirujuk sebagai penggenapan dari Daniel 9 ayat 25 ini. Ini untuk konsep Mesias yang sudah berubah. Nah, kemudian ada juga ternyata Mesias yang diberikan kepada non-Israel. Wow, kok bisa diberikan kepada orang non-Israel? Bisa. Kalau Tuhan mau, kenapa enggak? Ya. Ada orang non-Israel. Dia adalah Kores, raja Asyur dan Babilonia. Dalam Yesaya 45 ayat 1, betul-betul Kores ini disebut sebagai seorang yang diurapinya. Saya baca. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Mesiasnya, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kepada Mesias yang diurapinya, kepada yang diurapinya, bahasa Ibraninya limshicho. Nah, limshicho ini diberikan kepada seorang non-Yahudi, non-Israel, keturunan dari Nimrod. Dia adalah Kores. Jadi rupanya ada banyak nih di perjanjian lama orang-orang yang disebut dengan Mesias. Nah, kenapa kemudian konsep Mesias itu menjadi berubah? Menjadi sosok yang ditunggu-tunggu, menjadi sosok yang dianggap sebagai penggenap. Nah, maka kita harus belajar sejarah untuk memahami ini semua, ya. Sejarahnya demikian. Adalah kejatuhan Yerusalem, ya. Yerusalem yang di Gunung Sion itu runtuh. Runtuh, kapan runtuhnya? Nah, dan Yerusalem itu disebut sebagai Atmat Hakodes atau tanah suci atau Ir Hakodes. Anda bisa bayangkan Yerusalem, kota suci, kota yang seharusnya mendapat perlindungan total dari Tuhan. Tapi kok bisa dibiarkan oleh Tuhan Yerusalem ini jatuh? Nah, kapan jatuhnya? Pada saat kerajaan Yehuda itu runtuh oleh serangan dari Raja Nebukadnezar pada tahun 586, dan kemudian orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda ini kemudian dibuang kemana? Dibuang ke Babel. Nah, pada saat keruntuhan Yerusalem ini terjadi pada tanggal Tisha B'Av, tanggal 9 bulan Av. Nah, itu disebut oleh orang Yahudi sebagai Shabbat Chazon atau Black Sabbath. Sabat yang kelam. Kenapa kok kelam? Karena terjadinya pada hari Sabat dan pada tanggal 9 bulan Av Yerusalem itu runtuh. Dan kemudian orang-orang yang ada
di kerajaan Yehuda itu semuanya diboyong, semuanya dibuang ke Babel. Anda bisa membayangkan bangsa pilihan Tuhan yang mereka sebut dengan sangat bangga itu. Mereka menyebut dirinya Am Segula, Anahnu Am Segula. Mereka mengatakan Anahnu Am Segula. Aku ini bangsa pilihan, kami ini bangsa pilihan, bangsa milik kepunyaan Tuhan. Tapi kok kalah perang? Tapi kok Yerusalem bisa jatuh ke tangan musuh, bahkan runtuh. Dan kemudian orang-orang yang ada di Yerusalem itu semuanya diboyong, dibuang ke Babel. Ya, artinya di sini kebanggaan orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dibiarkan martabat mereka hancur lebur. Mereka menjadi orang miskin, semiskin-miskinnya, ya, karena dibuang di Babel. Nah, dari situ kemudian ada suatu problema yang sangat luar biasa yang mengubah tata ibadah orang Israel. Karena dalam tata ibadah orang Israel mereka hanya boleh memberikan persembahan itu di mana? Mereka hanya memberikan persembahan di Bait Allah di Yerusalem. Anda bisa membayangkan kalau mereka hanya boleh memberikan persembahan korban itu di Yerusalem. Dan persembahan korban itu untuk penghapusan dosa atau penghapusan kesalahan. Artinya selama pembuangan di Babel tidak ada penghapusan dosa. Ini enggak mungkin. Nah, jadi ketika mereka dibuang di Babel, Yudaisme itu tanpa bait suci. Maka kemudian ada kenyataan-kenyataan baru. Yudaisme tanpa bait suci yang dimana bait suci itu sebagai pusat pengajaran dan pusat pembelajaran dan bahkan pusat dari ritual orang Yahudi. Kemudian Yudea tanpa otonomi, Yahudi nggak punya otonomi lagi karena dalam masa penjajahan. Kemudian ada hukum yang nggak bisa dilaksanakan, yaitu apa? Pemberian korban di Bait Allah. Dan kemudian barulah di situ karena mereka nggak bisa memberikan korban di Bait Allah, ada wacana rabbinik. Maka kemudian orang-orang yang belajar kitab Torah ini kemudian memberikan tambahan-tambahan sebagai pengganti dari hukum-hukum Taurat yang nggak bisa dilaksanakan. Nah, ketentuan-ketentuan ini itu ternyata terulang setelah Bait Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi sampai hari ini. Israel sampai hari ini nggak punya Bait Allah. Jadi gimana mereka dapat meminta penghapusan dosa karena nggak bisa mempersembahkan korban? Maka kemudian dipikirlah apa substitusi dari korban itu. Rabi-rabi Yahudi ini kemudian menyusun sidur. Apa itu sidur? Sidur adalah doa bacaan. Apa yang bisa kira-kira untuk mensubstitusi dari korban itu? Mazmur 141 ayat 2 ini dipakai sebagai dasar apa yang bisa dibuat sebagai substitusi korban tadi. Nah, biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat, ini artinya apa? Berdoa seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, didapat deh, berarti mengangkat tangan berdoa itu seperti persembahan. Maka doa kemudian dipakai sebagai substitusi dari persembahan korban di Bait Allah. Nah, ini juga ditulis dalam literatur orang Yahudi bahwa sacrifice atau korban itu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Memberikan korban darah untuk mendapatkan pengampunan. Karena nggak bisa memberikan korban darah, maka mereka memberikan doa. Jadi di sini, mulai dari sini, Yudaisme mengajarkan bahwa doa-doa itu mengganti dari korban-korban yang dipersembahkan di Bait Allah. Nah, satu lagi ayat sebagai penguat dari substitusi tadi, yaitu Hosea 14 ayat 5. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan.
Artinya apa? Pertobatan doa. Dan bertobatlah pada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan korban seperti lembu sembelihan dengan pengakuan doa kami. Nah, kata mempersembahkan di sini, ya, kata mempersembahkan itu dalam bahasa asli Ibraninya yaitu unel shalma farim, dan biarlah kami membayar lembu sembelihan sebagai pengakuan kami. Yang artinya di sini doa dapat dipakai sebagai substitusi dari persembahan korban. Nah, kemudian mereka kan nggak punya bait Allah, jadi kumpulnya di mana? Nah, mulai dari situ ada yang namanya rumah-rumah untuk kongregasi, yaitu sinagoga. Nah, sinagoga pada zaman pembuangan juga pada zaman Yesus, model gedungnya itu seperti gedung di sini. Jadi sinagog itu seperti kayak gini. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Eropa Timur ada banyak sinagog, atau jalan-jalan ke Tanah Suci Israel ada banyak sinagog. Anda nanti masuk, loh kok koyok gereja? Karena memang gereja itu mengadopsi apa yang ada di sinagog itu. Nah, dalam sinagog ini kemudian dipakai sebagai suatu tempat belajar bersama, tempat untuk doa. Nah, jadi doa-doa tadi yang dipakai sebagai substitusi korban, kemudian mereka melakukan semuanya itu di sinagog. Maka kemudian kalau di Perjanjian Baru Yesus sering masuk sinagog, bahkan juga murid-murid Tuhan Yesus juga masuk ke sinagog. Kenapa? Karena disitulah orang-orang Yahudi berkumpul pada setiap hari Sabat. Nah, di situ dipakai oleh para rasul untuk mengabarkan Injil Kristus. Nah, apa yang dipunyai oleh orang Yahudi, oleh orang Israel? Pusaka apa? Tentu saja Torah. Nah, Torah di mata orang Yahudi itu ada Torah Shefiktaf, Torah yang ditulis. Siapa yang nulis? Musa. Ya. Tapi kemudian ada juga pemahaman Torah Shefalpeh, Torah lisan. Nah, disinilah mulanya tradisi lisan. Walaupun ada sebagian orang percaya bahwa Torah Shefalpeh itu sama-sama diberikan oleh Tuhan sejak di Gunung Sinai. Jadi di Gunung Sinai menurut pendapat tertentu dari orang-orang rabbinik, Tuhan memberikan Torah Shefiktaf, Torah tertulis, juga Torah Shefalpeh. Tapi saya lebih memilih bahwa tradisi lisan, ya, untuk tambah-tambahan dari hukum-hukum itu baru mulai ada ketika pembuangan di Babel. Ya, nah, jadi Torah Shefalpeh ini adalah tradisi lisan Yahudi rabbinik yang merupakan satu penjelasan dari kelima kitab Torahnya Musa, dan kemudian Torah Shefalpeh ini juga mencatat hukum-hukum tambahan yang ditambahkan oleh para rabi, ya, dan itu disebut sebagai Syiak la Torah. Apa itu Syiak la Torah? Membangun pagar di sekitar Torah. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh para rabi sejak di pembuangan di Babel ini itu disebut sebagai jenis Syiak la Torah. Jadi membangun pagar di sekitar hukum Torah. Karena ada beberapa hukum di Torah ini yang gak bisa dilaksanakan. Yaitu apa? Ketiadaan bait Allah. Nah, Talmud yang mencatat tradisi-tradisi lisan ini, ya, ada dua versi utama, yaitu Talmud Babilonia yang disusun di Babel pada tahun 450 sampai 500 sebelum Masehi. Ada juga yang disusun di Galilea yang disebut dengan Talmud Yerusalem, disusun pada sekitar tahun 300 sampai 350 Masehi. Nah, di dalam Talmud ada banyak sekali pagar batasan hukum Torah. Nah, ini yang disebut dengan
building fences around the Torah, siyak la Torah. Nah, Yesus juga dalam konteks tertentu dia bisa dirujuk menambahkan ini. Nah, misalnya dalam tatanan Pirkei Avot untuk rabi-rabi Yahudi, mereka harus la'amot talmidim harbe. Mereka harus memuridkan banyak orang. Karena Yesus adalah juga seorang rabi, maka dia juga memuridkan banyak orang dan itu diperbolehkan menurut tradisi lisannya orang Yahudi. Nah, kemudian ada setiap rabi itu boleh menambahkan tatanan-tatanan dalam hukum Taurat yang disebut dengan la'asot siyak la Torah, hukum-hukum tambahan. Kalau Anda membaca misalnya ya, Matius 23 ayat 23. Yesus itu merujuk ada satu persepuluhan tambah-tambahan. Ya, persepuluhan adas, jintan, manis dan seterusnya. Itu kan enggak ada di Torahnya Musa. Tapi kenapa kok Yesus nyebut itu? Itulah siyak la Torah. Itulah tradisi lisan yang kemudian ditambahkan oleh para rabi dan kemudian dijalankan oleh orang-orang Israel. Ada banyak rujukan-rujukan dari siyak la Torah ini dalam Perjanjian Baru. Kalau kita banyak mempelajari antropologi budayanya orang Yahudi, kita akan ketemu banyak sekali di situ. Contohnya tadi ada persepuluhan tambah-tambahan, ada jintan manis, kan nggak ada. Kenapa kok tiba-tiba ada? Nah, itu namanya tradisi lisan. Nah, jadi dalam Pirkei Avot 1 ayat 1 ini setiap rabi boleh menambahkan hukum tambah-tambahan dan dia boleh memuridkan. Nah, Talmud ini berisi dua bagian. Yang pertama adalah Mishnah, yaitu Taurat lisan dan adat istiadat. Yang kedua adalah Gemara. Apa itu Gemara? Gemara adalah diskusi para rabi. Jadi para rabi itu ada banyak, kadang-kadang tafsirannya berbeda. Nah, tafsiran yang berbeda-beda itu semuanya dicatat dalam Talmudnya orang Yahudi. Jadi kalau misalnya Rabi A menafsirkan ini, Rabi B menafsirkan begini, semuanya itu ditulis. Jadi perbedaan tafsir itu biasa buat orang Yahudi. Jadi kalau Yesus itu seolah-olah otot-ototan dengan para ahli-ahli Torah, juga Paulus sering otot-ototan, itu biasa. Itulah yang namanya Gemara, diskusi para rabi, dan itu dipakai untuk apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi ketika berdiskusi bahkan sampai seperti saling menyerang atau berdebat, ngotot, itu adalah semuanya dalam ranah Gemara. Nah, jadi ini ketika mereka dibuang di Babel selama 70 tahun, enggak punya bait Allah, enggak bisa mempersembahkan korban. Nah, kemudian dengan dekret dari Kores memperbolehkan orang-orang Yahudi ini kembali ke tanah suci. Tapi apa yang terjadi ketika mereka kembali ke tanah suci? Mereka tetap enggak merdeka. Ya, mereka masih dalam kekuasaan bangsa-bangsa asing. Asyur, Babilonia, Media. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Makedonia datang. Alexander Agung datang. Tahun 63 sebelum Masehi, kekuatan dari Emporium Roma datang. Sampai lahirnya Yesus, Israel masih dijajah oleh bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa non-Israel, bangsa-bangsa kafir. Kok bisa? Umat pilihan Tuhan kok dijajah sama bangsa kafir, kok Tuhan memperbolehkan? Maka ya, orang-orang Yahudi ini rindu sekali kerajaan Israel ketika dipimpin oleh Daud, dipimpin oleh Salomo. Nah, di situ Daniel 9 ayat 25, Daniel 7 ayat 13, mereka menanti Mesias yang katanya datang dari dinasti Daud mengembalikan keagungan kerajaan Israel. Nah, jadi kita tahu di sini sekarang Mesias, Raja Mesias yang dirindukan oleh orang-orang Israel adalah Mesias yang mengembalikan kerajaan Israel. Maka
dia dirujuk sebagai Mesias yang diurapi, dia dirujuk sebagai Melek Mosia. Kenapa? Karena dia datang dari dinasti Daud, maka dia memiliki kuasa kerajaan, maka dia disebut sebagai Melek Mosia. Nah, kata Melek Mosia atau Malcha Meshicha pertama kali ditulis dalam Targum Jonathan. Pertama kalinya di mana? Pertama kalinya di Kejadian 3 ayat 15. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ya. Ini masuk dalam kitab Torah, dan kitab Torah ini diterjemahkan oleh seorang yang bernama Jonathan ben Uziel. Nah, di situ ada tulisan Malcha Meshicha. Nah, menurut Mazmur 2 ayat 1 sampai 8 itu Allah menyatakan nubuat akan datangnya Mesias yang akan membebaskan umat Israel dan umat manusia dari perbudakan dosa yang berujung kepada kebinasaan. Tapi karena inferior kompleks tadi, orang Israel tidak melihat bahwa Raja Mesias ini untuk memulihkan hubungan yang tercerai dari Tuhan dan manusia oleh karena kematiannya. Tapi di sini orang Israel hanya melihat gimana caranya kita keren kayak dulu, kita kaya kayak dulu, kita makmur kayak dulu pada zamannya Daud dan Salomo. Maka mata mereka itu hanya tertuju mana ada Mesias yang akan mengembalikan kejayaan Israel ini. Tapi sebenarnya pada awalnya murid-murid mengenal Yesus itu Mesias. Nah, namun pemahaman mereka yang benar tentang Mesias itu masih perlu proses. Maka Tuhan Yesus itu memuridkan murid-muridnya bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun. Tuhan Yesus memerlukan waktu 3,5 tahun supaya pandangan dari murid-muridnya ini berubah. Nah, misalnya dalam Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Yang artinya murid-murid Yesus sudah tahu kalau Yesus itu Mesias kan? Ya, ini Yesus belum sengsara, tapi sudah murid-muridnya itu merujuk bahwa dia adalah Sang Mesias itu. Nah, kemudian pengikut-pengikut Yesus yang pertama, Andreas dan Petrus, itu juga merujuk Yesus dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 ini sebagai Mesias. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Mereka adalah mantan dari murid Yohanes Pembaptis, yang dimana Yohanes Pembaptis ini kemudian menyerahkan murid-muridnya itu menjadi murid Yesus, dan mereka sudah memahami bahwa Yesus ini adalah Sang Mesias. Tapi pemahaman mereka masih salah. Yesus juga sering disebut sebagai Yeshua HaNotsri, Yesus yang dari Nazaret menurut tempat asalnya. Filipus dan Nathanael menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus karena dia heran bagaimana orang ini mengetahui sesuatu yang tidak terlihat. Ditulis dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51, enggak saya baca ayatnya, nanti Anda catat bahwa di sini juga ada pemahaman bahwa murid Yesus yang mula-mula sudah mengenal Yesus adalah Sang Mesias. Tapi Yesus perlu konfirmasi. Petrus sudah tahu kalau Yesus itu Mesias. Murid-murid yang lain juga sudah tahu. Dan Yesus perlu konfirmasi. Matius 16 ayat 16. Yesus bertanya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Petrus menjawab dengan sangat tepat. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Yesus membenarkan perkataan atau jawaban dari Petrus ini. Dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa Mesias ini harus menderita. Nah, apa yang terjadi? Mesias yang menderita ini tidak diterima oleh murid-muridnya. Petrus menegur Tuhan Yesus perihal penderitaan yang harus ditanggungnya itu, bahwa dia akan dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, dan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Yang artinya ini,
Petrus sama dengan orang-orang Israel yang lainnya menginginkan pemulihan kerajaan Israel secara fisik. Maka dia nggak mau, masa Raja Mesias kok menderita, kalah dong gitu. Nah kemudian Petrus, sekali-sekali itu jangan terjadi kepadamu. Apa jawab Yesus? Yesus menghardik kepada Petrus ini, enyalah iblis. Keras sekali bukan? Jadi hardikan Tuhan Yesus ini kepada Petrus, jangan ada misinya itu dilencengkan oleh logika-logika manusiawi. Bahwa walaupun dia datang sebagai raja, tapi Mesias itu ada paradoksnya. Paradoksnya apa? Dia harus menderita. Nah, konsep Mesias yang menderita ini, itu yang belum dipahami oleh sebagian besar orang-orang Israel zaman itu, juga zaman ini. Ada hukum lex talionis, upah dosa adalah mati. Kalau berdosa, kamu pasti mati. Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi Adam makan itu, nah maka pada hari itu juga Adam mati. Tapi Adam kok enggak mati hari itu. Kenapa kok enggak mati? Karena ada substitusi, penggantian kematian itu. Nah kita akan mengupas ini pada sesi yang kedua. Tapi saya akan bicara mengenai konsep Mesias yang belum dipahami oleh kebanyakan orang Israel. Jadi ada salah paham konsep Mesias yang diurapi. Nah murid Yesus dimuridkan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Anda bisa bayangkan ya. Wajib belajarnya orang Yahudi itu sampai Beit Talmud. Nah dari Beit Talmud ini kemudian dipilih orang-orang yang pintar untuk dimuridkan di Beit Midrash, sekolah madrasah untuk menjadi rabi. Nah murid-murid Yesus ini memang gak masuk di Beit Midrash. Beit Midrash waktu itu ada Beit Hillel dan Beit Shammai. Nah tapi murid-murid Yesus ini lulus dari Talmud, kemudian mereka bekerja, kemudian mereka dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Yang artinya di sini murid-murid Yesus masuk ke Beit Midrashnya Yesua. Jadi Beit Yesua selama 3,5 tahun. Jadi Anda jangan ada yang mengatakan bahwa murid Yesus nggak sekolah. Murid Yesus sekolah 3,5 tahun, yang ngajar adalah rabi segala rabi. Allah yang inkarnasi, Sang Firman. Ya, jangan sekali-sekali ada orang yang mengatakan bahwa murid Yesus nggak sekolah. Murid Yesus sekolah sampai Beit Talmud, kemudian dimuridkan oleh Yesus sendiri, guru dari segala guru. Rabi dari segala rabi, Sang Firman sendiri. Artinya nanti murid-murid Yesus akan menjadi para ahli Taurat, para ahli kitab yang melebihi semua Beit Midrash yang ada di Israel. Nah 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus ini ditafsirkan dari 4 kali Paskah yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah dari situ ada pemahaman bahwa ada 4 kali Paskah yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Maka kurun waktunya adalah 3,5 tahun karena Yesus mati pada tepat hari Paskah, yaitu pada tanggal 14 Nisan. Sekarang kalau Yesus itu melayani 3,5 tahun, kira-kira kapan tahun kelahiran Yesus? Nah ada satu buku yang bagus sekali, ini buku sejarah yang menjadi rujukan dari banyak teolog di dunia ini. Sebuah buku yang ditulis oleh Alfred Ardersheim, The Life and Time of Jesus Messiah. Ditulisnya kapan? Ditulisnya pada tahun 1883. Pada buku ini ada satu kutipan dari tulisannya Josephus dalam Antiquities of the Jew. Buku yang ke-17, chapter 6, ayat yang ke-4 menyatakan bahwa kematian Herodes itu pada Maret tahun 750 AUC. Apa itu AUC? AUC itu kalendernya orang Romawi. Ab Nurbi Condita, yang didasarkan pada berdirinya kota Roma. Nah ini menurut ahli astronomi ini equal dengan tahun 4 sebelum Masehi. Kalau Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi, pastilah Yesus lahir sebelum Herodes Agung ini mati kan. Nah jadi kita bisa perkirakan Yesus lahir harus sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Nah kapan tanggalnya?
Nah, tanggal ini biasanya menjadi kontroversi. Katanya 25 Desember itu lahirnya Dewa Mitra. Enggak. Karena ini ada dalam tulisan Bapak Gereja yaitu Hippolytus. Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi enggak jauh-jauh amat dari era Rasul Kristus. Dalam bukunya The Commentary of Daniel, Hippolytus itu menuliskan bahwa kelahiran Yesus itu 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, kalau 8 hari sebelum kalender Januari Anda hitung mundur. Mundur 8 hari sebelum 1 Januari. Anda akan menemukan 25 Desember. Nah, karena Herodes Agung ini mati pada 4 sebelum Masehi, maka kelahiran Yesus itu terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Semua sejarah menulis demikian. Ini bukan tafsir. Ada catatan sejarahnya. Jadi kalau masih ada pendeta yang mengkhotbahkan bahwa 25 Desember itu kelahiran Dewa Mitra, dia harus belajar sejarah yang banyak. Jangan dia melecehkan kelahiran Tuhannya sendiri disamakan dengan Dewa Mitra. Kalau kita konversikan 25 Desember 5 sebelum Masehi itu equal dengan kalender Yahudi 25 Kislev 3757, 25 bulan Kislev. Dan ini juga ada dalam bahasan dari buku Alfred Edersheim bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 bulan Kislev yang equal dengan 25 Desember 5 sebelum Masehi. Sekarang kalau kita membaca Apostolorum Didaskalia, ini yang saya kutip adalah Apostolorum Didaskalia dari Gereja Syria yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu betul-betul menyatakan the 25th of the Nin month. Tanggal 25 pada bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 itu disebut juga bulan Kislev. Itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus. Jadi ini enggak ada urusannya dengan Dewa Mitra. Jangan sekali-kali ada yang mengkhotbahkan lagi Yesus lahir 25 Desember itu kesepakatan dari teolog-teolog. Bukan, ini adalah catatan sejarah. Catatan dari sejarah sekuler, Yosefus, kemudian dari Bapak Gereja Hippolytus, kemudian dari dokumen Apostolorum Didaskalia, semuanya menyatakan Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 bulan 9 atau 25 Kislev yang equal dengan 25 Desember. Kalau memang Yesus lahir 25 Desember 5 sebelum Masehi, kita dapat memperkirakan bahwa Yesus memulai pelayanannya pada umur 30, 3,5 tahun melayani, maka kira-kira kematian Kristus itu terjadi pada tahun berapa? Jadi kita bisa menghitung bahwa kematian Kristus terjadi pada tahun 30 Masehi. Tanggalnya tanggal 14 Nisan kalender Yahudi. Di situ apa yang membuat Yesus itu disalib? Apa sih yang membuat Yesus itu mati di kayu salib? Gara-gara dicium Yudas. Kemudian kita mengatakan bahwa Yudas itu pahlawan. Kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak jadi disalib. Kan ada yang banyak ngomong gitu. Maka kita harus mengatakan bahwa Yudas itu adalah pahlawan. Kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak disalib. Bukan. Ya. Yesus mati bukan gara-gara dicium Yudas. Bukan. Ya. Buang itu pemikiran itu. Yudas hanya memudahkan prajurit-prajurit itu untuk menangkap Yesus. Udah sampai di situ doang. Tapi apa yang menyebabkan Yesus itu sampai mendapatkan tuduhan dan harus dihukum mati? Inilah kuncinya, yaitu dalam Markus 14 ayat 62, di mana pada saat itu Yesus Kristus dipersalahkan oleh Dewan Sanhedrin dengan tuduhan Hilul Hashem karena dia mengutip Daniel 7 ayat 13 bagi dirinya. Markus 14 ayat 62.
ketika dia ditanya oleh Kayafas, apakah engkau putra dari yang terpuji? Nah, Yesus itu menjawab, kalau ini ditulis dalam bahasa asli Yunani, dia menjawab dengan ego eimi. Nah, bukan cuman itu doang. Setelah selesai dari situ, kemudian Yesus mengutip Daniel 7 ayat 13, dia mengatakan begini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, setelah mendengar ini, apa yang terjadi? Sebelumnya orang Yahudi sendiri nggak nemukan kesalahan Yesus. Tapi gara-gara nggak nemu, kemudian Kayafas ini cari cara. Yesus itu sering mengatakan ego eimi, anihu. Nah, anihu ini dalam kitab Yesaya adalah ungkapan yang hanya boleh diucapkan oleh Tuhan saja. Yod he vav he saja. Bahkan Yesus juga mengatakan pada orang-orang Yahudi pada saat itu, sebelum Abraham ada, anihu. Sebelum Abraham ada, ego eimi, aku ada. Nah, mereka sudah sering mendengar ini. Nah, karena di pengadilan itu enggak ditemukan kesalahan Yesus, maka kemudian Kayafasnya cari cara. Gimana caranya membuat Yesus bersalah? Maka kemudian dia mengambil satu pertanyaan yang menggiring supaya Yesus berkata ego eimi. Supaya Yesus berkata anihu. Dan kalau dia berkata anihu itu hilul hashem. Hilul hashem itu hukumannya hukuman mati. Jadi yang membuat Yesus mati Yudas atau tuduhan hilul hashem. Hilul hashem. Maka jangan sekali-sekali lagi orang Kristen mengatakan Yudas adalah pahlawan. Kemudian kita harus mengatakan kita harus berterima kasih pada Yudas. Bukan, ya. Yudas masih punya kesempatan untuk bertobat seperti Petrus, tapi dia tidak memilih itu. Yudas hanya memudahkan Yesus ditangkap. Sampai di situ saja. Tetapi delik yang membuat Yesus harus dihukum mati itu adalah apa yang ditemukan di pengadilan itu, yaitu suatu novum baru, bukti baru bahwa Yesus melakukan hilul hashem ketika dia mengatakan aku dia, anihu, ego eimi. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tapi orang-orang Yahudi, majelis Sanhedrin itu, karena mereka dikuasai oleh Emporium Romawi, mereka nggak boleh melaksanakan hukuman mati sendiri. Maka kemudian Dewan Sanhedrin ini menyerahkan Yesus kepada pengadilannya yang dipimpin oleh Pontius Pilatus sebagai wali negeri. Pontius Pilatus sama, nggak menemukan kesalahannya Yesus Kristus ini. Pontius Pilatus tanya, apakah betul kamu raja orang Yahudi? Terus Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, kalau Yesus mengatakan demikian, berarti Yesus tidak melakukan subversif. Nggak ada sangkut pautnya dengan hukum Romawi. Ngapain aku bunuh dia? Dia nggak mendapatkan kesalahan menurut hukum Romawi. Terus kemudian sampai kemudian si Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Kebiasaanmu kan pada setiap hari Paskah itu membebaskan orang, ya udah bebasin aja, kata si Pontius Pilatus. Tapi mereka lebih memilih Barabas yang dibebaskan dan Yesus yang disalib. Salibkan dia, salibkan dia. Loh, tapi aku nggak menemukan kesalahannya. Dia nggak melakukan kesalahan subversif bagi Emporium Romawi. Nah, tapi karena rame supaya nggak terjadi chaos, kemudian Pilatus ini melakukan suatu ritual orang Yahudi, jadi kearifan lokal saat itu, yaitu netilat yadayim. Nah, netilat yadayim ini adalah cikal bakal dari wudunya umat Islam. Jadi umat Islam kalau berwudu sebenarnya ada dasarnya, yaitu tradisi yang disebut dengan netilat yadayim, dan netilat yadayim ini juga dipakai sebagai suatu sarana untuk menyatakan tidak bersalah. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan bagi orang ini, tapi kamu minta aku menghukum mati dia. Maka kemudian dia melakukan ritual netilat yadayim. Jadi pencucian tangan itu bukan pinter-pinternya Pilatus, tapi ini menurut Torah Shef Alpehnya
orang Yahudi. Lihat ya, aku cuci tangan nih. Kamu lihat sendiri aku cuci tangan. Nah, ketika Pilatus melakukan cuci tangan dan mereka berteriak, salibkan dia, dan ketika Pilatus melakukan cuci tangan itu artinya aku gak bersalah pada orang ini. Orang-orang Yahudi kala itu di sidang itu mengatakan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Wow, ini sebagai suatu pengukuhan kepada Pilatus, udah hukum mati aja, nanti yang tanggung kami dan anak-anak kami. Nah, kalau bicara kami dan anak-anak kami itu bicara apa? Bicara generasi. Nah, kita tadi sudah nemu Yesus diadili pada tahun 30 Masehi. Dan angka 40 adalah angka generasi. Nah, nanti kita akan melihat apa kira-kira yang berhubungan dengan gematriannya orang Ibrani. Apa yang terjadi? Sesuai dari ujaran dari orang-orang Yahudi tadi. Matius 27 ayat 25. Biarkan darahnya ditanggung oleh kami dan anak kami di sidang di Yerusalem. Dan 40 tahun adalah angka generasi. 40 tahun setelahnya apa yang terjadi? Darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Pada 40 tahun setelah Yesus diadili di tempat yang sama, artinya apa? Tahun berapa? 30 tambah 40? Tahun 70 Masehi. Wow, betul-betul tahun 70 Masehi, Yerusalem runtuh. Bait Allah runtuh, tidak ada satupun batu yang tersisa. Kenapa? Karena ini menuruti ujaran dari orang Yahudi sendiri. Darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami, dan sebenarnya apa yang terjadi bukan cuma ini saja kejatuhan Yerusalem. Ya, nah ini menarik. Pada buku Alfred Edersheim, itu pada tahun 1883 itu dia menuliskan satu kesaksian sejarah sekuler dokumen Yahudi yang ditulis oleh Josephus yang dalam bukunya The War of the Jew ya, dan juga ditulis dalam Megillot Ta'anit 29a. Nah, pada tanggal yang sama, pada Tisha B'Av 9 bulan Av. Nah, itu equal dengan 70 Masehi. Nah, jadi ini bukan tafsiran, bukan reka-rekaan. Ini adalah kesaksian sejarah bahwa betul-betul jatuhnya Yerusalem itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Nah, kejatuhan Yerusalem, Bait Allah runtuh tahun 70 Masehi, tanggalnya sama ketika orang Israel itu dibuang ke Babel, Tisha B'Av, tanggal 9 bulan Av yang juga disebut sebagai Shabbat Chazon atau Black Sabbath. Nah, pada tahun 70 Masehi sampai hari ini Yudaisme rabbinik mendapati dua pengalaman yang sama. Yudaisme tanpa bait suci, Yudea tanpa otonomi. Nah, nanti ini yang kedua ini saya bisa disalahkan. Enggak, sekarang Israel sudah punya negara gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Terus kemudian ada hukum-hukum yang tidak dapat dilaksanakan, ya jelas karena nggak punya bait Allah maka tidak dapat mempersembahkan korban di bait Allah di Yerusalem. Nah, kemudian wacana-wacana rabbinik juga mulai ditulis. Nah, ada banyak sekali catatan-catatan Talmud itu yang kemudian dibukukan kembali pada abad ke-12. Dan Yudaisme tanpa bait suci, Yudea tanpa otonomi betul-betul terjadi hingga hari ini. Nah, terus Anda bilang, enggak kok, Israel sudah punya negara, berdaulat, Republik Israel, gitu kan? Nah, tapi Anda harus melihat di kota lama, di bekas berdirinya bait Allah, apakah dikuasai oleh Israel? Enggak.
Jadi betul-betul Yudaisme tanpa otonomi, Yudea tanpa otonomi di tempat suci, di tempat berdirinya Bait Allah. Karena apa di situ? Karena ada kompleks Masjidil Aqsa di situ. Maka orang Yahudi sampai hari ini tetap nggak punya Bait Allah. Nah ya, jadi kompleks Masjidil Aqsa ini setidaknya ada 2 masjid yang besar, yang satu Dome of Rock, ya. Dome of Rock ini Anda bisa lihat di sini, di bawahnya itu ada batu wadas, tempat di mana Abraham itu mempersembahkan Ishak, mengikat Ishak dan kemudian digantikan oleh anak domba yang darinya. Dan di situ adalah tempat berdirinya Bait Allah. Jadi mungkin enggak bangun Bait Allah di Yerusalem? Apakah Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh Israel? Enggak. Ternyata enggak. Nah, jadi Anda lihat di sini keinginan untuk membangun kembali Bait Allah hampir tidak mungkin, ya, kecuali ada perang besar. Pada abad ke-7, kepemimpinan Yerusalem itu diambil oleh orang Islam, orang Muslim pada zamannya Umar bin Khattab dari kepatriarkan gereja Konstantinopel. Dan kemudian nanti ada perang salib yang sekitar 4 abad itu. Dan ketika perang salib berhenti, itu juga Yerusalem gak dikuasai oleh orang Israel, dikuasai orang Kristen, tapi tetap gak bisa menguasai yang di tengah-tengah itu, yang ada Dome of Rock itu. Ada juga satu masjid lagi yang disebut Al-Jami Al-Aqsa, yang kubah dari timah itu. Ini juga ada di kompleks itu. Jadi hampir tidak mungkin untuk membangun kembali Bait Allah, kecuali ada perang besar. Apa yang terjadi pada kompleks dari Masjidil Aqsa ini? Sejak tahun 1967, ketika Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dari Yordania, ditetapkan sebagai ada status quo di atas Al-Aqsa, di mana orang-orang Yahudi, kesepakatannya itu tidak boleh berdoa di kompleks Masjidil Aqsa, hanya Muslim yang boleh beribadah di situ. Nah, Yahudi atau non-Muslim lainnya diizinkan masuk hanya untuk wisata dan kunjungan biasa, tapi nggak boleh sebagai tempat peribadatan mereka. Israel itu secara resmi mengakui peran khusus Yordania di tempat suci itu untuk mengelola tempat itu, dan ini disepakati pada perjanjian damai tahun 1994 antara tahun 92 sampai 94. Raja Husin dari Yordania itu memugar kembali Dome of Rock itu, dan dia menempelkan 5.000 pelat emas di Dome of Rock itu, dan kita lihat sampai hari ini, dan kira-kira waktu itu biayanya sebesar 8 juta dolar. Jadi inferioritas orang-orang Yahudi dengan ketiadaan Bait Allah ini kembali muncul ketika Bait Allah itu jatuh. Orang Yahudi menginginkan Mesias ragawi, Mesias duniawi ini sebagai Raja Mesias yang mengembalikan kejayaan Israel. Rambam atau Maimonides atau Rabbi Moshe ben Maimun dalam Mishneh Torah atau dalam Epistle of Yemen, surat kepada orang Yahudi di Yaman, ditulis pada abad ke-12 mengenai Yeshua HaNotzri. Orang Yahudi Rambam itu menyebut betul-betul secara eksplisit nama Yesus HaNotzri, Yeshua HaNotzri, Yesus orang Nazaret, yang dia rujuk sebagai Mesias yang palsu. Kenapa dia merujuk Yesus sebagai Mesias yang palsu? Karena dia tidak mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Maka dia Mesias yang palsu. Nah, sebelum kita nanti bicara mengenai Mesias yang palsu dalam kacamata Rambam ini, dan dia adalah Yeshua HaNotzri atau Yesus orang Nazaret, kita boleh bertanya jawab dulu. Saya kembalikan kepada
Bapak moderator silakan. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Rita Wahyu lebih dulu. Saya sampai kagum-kagum gitu ya. Gimana caranya baca tulisan-tulisan kayak bis jejer gitu. Penanya yang pertama yang ada di gedung ini ya, yang ikut di gereja ya, untuk menanyakan satu pertanyaan, nanti lanjut ke penanya yang kedua, bisa langsung dinyalakan mic-nya untuk nanti bisa langsung berbicara dengan Ibu Rita Wahyu. Silakan, ada yang di sini? Israel sekarang tidak bisa melakukan ritual ibadahnya karena bait sucinya tidak ada. Nah, bagaimana dengan gereja? Apa keterkaitan gereja dengan Israel? Apakah sama yang dengan bait suci di Yerusalem ataukah berbeda gereja masa kini? Apa hubungannya dengan Israel? Terima kasih Bu Rita. Kita ingat pada saat Yesus itu disalib, apa yang terjadi? Bait Allah itu tirainya terbelah, yang artinya tidak ada sekat lagi antara imam besar dan jemaat biasa. Artinya tidak perlu lagi bait Allah. Ya, memang ada banyak orang-orang Kristen yang memiliki sentimen-sentimen cinta kepada Israel, boleh ya, tapi ada yang juga yang ekstrim. Jadi mereka itu ada yang ekstrim banget. Gimana caranya supaya bait Allah itu dibangun dan selalu melihat tanda-tanda zaman. Nah, kalau ada perang, nah ini Armageddon gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bagi orang Kristen, kenapa bait Allah itu dibiarkan oleh Tuhan itu runtuh? Kenapa? Karena nggak ada esensinya lagi. Ketika Yesus itu lahir di Migdal Eder, yang dimana Migdal Eder itu adalah kandang domba yang khusus untuk memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah, ya. Artinya di situ Yesus sudah menempatkan dirinya, aku ini yang menggenapi, yang menyelesaikan, yang mengakhiri semua anak domba yang ada yang lahir di sini. Karena aku sudah lahir di sini. Nah, ketika dia mati, itu adalah penggenap dari semua anak domba yang dipersembahkan di bait Allah. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika Yesus lewat dan Yohanes Pembaptis bersama-sama dengan murid-muridnya, dia merujuk langsung ke hidungnya Yesus. Inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah? Karena Yohanes Pembaptis tahu di mana Yesus lahir. Yesus lahir di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata, tempat memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Yang artinya itu penggenapannya. Ketika Yesus mati, itu juga penggenapannya. Ketika Yesus mati, bait Allah itu tirainya terbelah, itu akhir dari durasi bait Allah itu. Maka kalau tahun 70 Masehi Tuhan membiarkan bait Allah itu runtuh dan sampai hari ini tampaknya masih nggak mungkin untuk membangun bait Allah itu betul. Karena nggak ada esensinya lagi. Anda bisa bayangkan ya, coba bayangkan orang-orang Kristen yang menyokong pembangunan bait Allah kembali, pembangunan yang ketiga. Kalau seandainya betul-betul suatu saat orang Israel itu membangun bait Allah betul-betul, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mempersembahkan korban kan? Mereka mempersembahkan lembu merah dan lain-lain. Mereka mempersembahkan korban. Yang artinya mereka tidak mengakui penggenapan itu. Nah, bagi Allah, di mata Tuhan, Allah yang inkarnasi, aku sudah selesai, tetelestai, selesai, lunas, sudah aku lunas. Ngapain lagi mempersembahkan korban? Maka seandainya kalau sampai hari ini orang Yudaisme Rabbinik tidak dapat mempersembahkan korban, itu adalah kehendak Allah. Di mata saya orang Kristen yang mempercayai Yesus menyelesaikan korban semuanya itu, maka
untuk orang Kristen tidak perlu lagi ada bait Allah, terlalu kecil. Bait Allah itu untuk Tuhan Yesus bertahta. Bukankah Yesus dalam Matius 28 ayat 19, kepadaku telah diberikan kuasa langit dan bumi. Ngapain ditaruh di tempat sempit di bait Allah yang cuma sedikit secuplik di tanah kecil di Yerusalem? Yesus adalah Raja semesta, Pak David. Gereja dan bait suci berbeda. Hanya saja gereja hari ini, karena memang gereja itu bermula dari sinagog, maka model gereja hari ini seperti gereja ini. Ya, Anda pernah ke Israel kan? Sinagog yang kayak ini kan? Ada musik, ada mimbar. Kalau pas mereka beribadah juga ada khazan atau saliak sibur. Khazan atau saliak sibur itu kan song leader. Sama, kita juga punya song leader di gereja. Jadi berbeda, bait suci dan gereja. Gereja tempat kita beribadah, mengenang kematian dan kebangkitan Kristus, dan tempat bagi kita untuk belajar. Pak David, sama-sama. Wow, luar biasa. Bapak-bapak Ibu, kasih tepuk tangan dong buat Ibu Rita. Begini Bapak-bapak Ibu semuanya, ini adalah kesempatan yang langka. Bapak Ibu bisa tanya langsung kepada Ibu Rita. Oleh karena itu saya kasih kesempatan sekali lagi untuk yang di YouTube. Boleh raise hand dulu yang di YouTube. Nanti saya langsung izinkan untuk bertanya kepada Bu Rita. Ini sebelumnya ada yang di YouTube Bu Rita, yang di ini, tapi Zoom yang mau bertanya di Zoom boleh raise hand. Ada nggak yang di Zoom? Langsung raise hand aja, saya langsung lihat dari sini. Ada? Adakah Bapak Ibu pendeta yang dari Zoom yang akan bertanya? Kalau tidak ada, langsung saya berikan kepada yang di YouTube ya. Yang di YouTube aja. Ada? 3, 2, 1. Nah, langsung aja. Saya yang di YouTube ada yang bertanya seperti ini Bu Rita. Izin bertanya Ibu, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, saat kenaikan Yesus ke surga, kenapa pemahaman murid-murid tentang Mesias masih belum sesuai ajaran Yesus? Ini pertanyaan dari Bapak Pendeta Polma Manalu. Tidak sesuainya itu mungkin maksudnya seperti ini kalau boleh saya jelaskan. Karena Yesus maksudnya menjadi Mesias untuk sesuatu yang rohani begitu ya. Murid-murid itu bertanya seperti ini, Tuhan bisakah engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Begitu pertanyaannya Ibu. Silakan Ibu Rita. Oke, yang namanya pemahaman itu perlu proses. Kita pun memahami sesuatu juga perlu proses ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Maka kemudian itulah sebabnya guna dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada para murid ini untuk terus-menerus mengajar. Jadi walaupun mereka sudah diajar selama 3,5 tahun, tapi waktu itu termasuk waktu yang singkat, dan pengajarannya setelah itu ada ilham-ilham Roh Kudus, dan itu nanti dipenuhi ketika ada Pentakosta. Pada Kisah Para Rasul pasal 2 itu ada pencurahan Roh Kudus. Nah, di situ ada iluminasi yang lebih mendalam, Pak Hari. Ya, terima kasih Bu Rita. Wow, ini asik ini. Semakin lama semakin pertanyaannya semakin mengarah, luar biasa. Ini rata-rata Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya dan Bu Rita ini mereka minta materi, Bu. Bapak Ibu itu materi bisa dibaca, tapi beda kalau kita mendengarkan Ibu Rita baik di tempat ini maupun di Zoom ataupun di YouTube. Materi akan kami berikan dari API, tetap akan kami berikan bagi Bapak Ibu yang tidak punya nomor kontaknya API, nanti bisa bertanya kepada nomor panitia yang ada di undangan ya. Itu nanti akan diberikan sama Ibu Angel. Ya, nanti materinya akan diberikan, Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Hah? Oh, sudah kita sharekan. Oh iya, yang di ini Pak, masalahnya ada yang ini Pak, nggak ikut di grup Pak. Ini karena seluruh Indonesia yang ikut Pak. Karena yang di Jawa Timur, yang di Surabaya pasti sudah dapat. Tapi bagi Bapak Pendeta yang ada di Indonesia yang tidak bergabung di Jawa Timur ataupun Surabaya mungkin tidak dapat. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau begitu saya kembalikan lagi kepada yang ada di gedung gereja. Apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu pendeta semuanya? Siapa yang tanya dulu? Pak Joni dulu rupanya. Mohon maaf Pak Juanda ya.
Pak Joni silakan Pak, bisa ambil mic-nya Pak supaya kita bisa dengar semuanya. Silakan Pak Joni. Pak Joni monggo. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu oh Tuhanku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku bagi-Mu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu oh Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu